Skincare with Faiza. Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Faiza Maharani dan welcome back to Skincare with me Faiza Maharani. Hari ini kita akan membahas seputar fungal acne. Ya, orang luar negeri sebutnya fungal acne atau apapun yang kalian sebut, pokoknya tulisannya fungal acne ya. Fungal acne. Jadi, untuk membahas seputar fungal acne, just keep on watching. So basically, first thing first, kalian harus tahu bahwa fungal acne atau yang kalian suka lihat sebagai tiny bumps di jidat kalian, ada kayak kecil-kecil nonjol-nonjol kayak pasir, itu bukan jerawat. Jadi ya fungal acne namanya doang acne, tapi dia itu tidak termasuk ke dalam jerawat. Fungal acne dan acne itu adalah sesuatu yang berbeda jauh. Jadi kalau misalnya masih ada yang bilang fungal acne itu jerawat, kamu salah besar. Jadi secara teori nih ya, fungal acne itu adalah jamur yang ada di kulit wajah kalian. Nama jenis jamurnya adalah Malassezia folliculitis, atau aku tulis di situ, pokoknya bacanya Malassezia folliculitis. Jadi jenis jamur itu adalah jamur yang menyebabkan adanya tiny bumps alias apa sih, pokoknya ada yang kayak pasir di jidat kalian, tapi biasa kita sebut sebagai beruntusan. Nah sekarang aku mau tanya, kalian yakin gak sih yang ada di jidat kalian itu fungal acne? Atau mungkin emang cuma beneran jerawat biasa? Nah, untuk saat ini, cara terbaik agar kita tahu apa yang ada di kulit kita itu fungal acne atau bukan, yaitu dengan mengunjungi dermatologis atau dokter kulit. Jadi yang bener-bener bisa untuk ngeprediksi kalian itu punya fungal acne atau itu cuma jerawat biasa, ya cuma dokter kulit. Jadi aku dan mungkin kalian juga nggak bisa meramal yang ada di kulit kalian itu namanya fungal acne. Tapi aku bisa ngasih tahu ciri-ciri fungal acne itu kayak gimana aja, apa yang dirasain, bentuknya kayak gimana, atau ya pokoknya segala macam tentang fungal acne. Fakta yang pertama tentang fungal acne, yang tadi ya yang udah aku sebutin, bahwa fungal acne bukanlah jerawat. Nah, umumnya emang fungal acne itu tumbuh di sekitar daerah jidat kita. Kayak ya pokoknya kayak beruntusan kecil-kecil aja gitu, kecil-kecil, dan rasanya itu umumnya gatel. Jadi kalau misalnya kalian merasakan jerawat-jerawat yang ada di jidat kalian dan itu banyak banget jumlahnya kayak pasir dan itu tuh gatel, pokoknya benar-benar segatel itu, bisa jadi itu adalah fungal acne nih. Yang kedua, bisa jadi fungal acne itu tuh berupa bintik-bintik merah. Jadi bukan cuma sekedar bintik-bintik yang kayak warna kulit aja gitu. Jadi fungal acne pun bisa berupa bintik-bintik merah yang tapi tetap super duper kecil. Udah bintik-bintik merah, gatel. Nah, itu bisa jadi kalian punya fungal acne. Nah, tadi aku juga bilang bahwa fungal acne itu merupakan salah satu jenis infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur yang namanya itu Malassezia folliculitis atau kita bisa singkat MF. Nah, spesies jamur ini akan muncul jika kadar jamur yang ada di seluruh tubuh kita nih, terutama di bagian wajah ini meningkat. Di bagian kepala, malah di seluruh wajah kepala itu meningkat gitu guys. Umumnya jamur ini tuh berasal dari kepala kalian, yaitu dari folikel rambut. Kayaknya banyak banget di antara kita yang masih ada ketombe di kepalanya kan. Bisa jadi ketombenya emang gara-gara shampoo-nya nggak cocok atau segala macam ya, intinya ada ketombe di kepala. Nah, ketombe itu tuh yang jadi rumahnya si jamur. Nah, kadang-kadang ketombe itu pula kan kita tidur, kadang-kadang ketombenya nempel di kasur atau kita garuk-garuk terus nggak sengaja ada ketombe yang nempel ke jidat, kita nggak tahu karena benar-benar kecil banget kan. Apalagi yang ketombenya benar-benar dikit dan kita nggak sadar kita ketombean. Kadang-kadang kita garuk terus kena ke jidat, lama-kelamaan numpuk dan akhirnya muncullah fungal acne itu. Nah, lanjut, apa sih yang menyebabkan fungal acne itu terus tumbuh di kulit kita? Fungal acne ini punya makanan. Apa tuh makanannya? Makanannya itu adalah minyak. Jadi makin banyak minyak yang ada di kulit wajah kita, makin banyak pula fungal acne-nya. Jadi tadi awalnya cuma dari ketombe, terus dia udah muncul sedikit di jidat, terus di jidat kita minyakan, dan makin tumbuh banyak tuh kan, makin kayak gitu. Nah, kita masuk, selain tadi minyak, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya fungal acne di kulit kita. Yang pertama, konsumsi obat-obatan. Nah, konsumsi obat-obatan ini tuh dapat meningkatkan jumlah jamur yang ada di tubuh kita, terutama di kulit sih ya. Jadi sehingga memunculkan fungal acne tersebut. Yang kedua, produk skincare.
Nah, hati-hati juga nih dalam pemilihan produk skincare karena ada beberapa jenis produk skincare yang emang bisa men-trigger fungal acne bagi kalian yang emang berpotensi punya fungal acne. Jadi nanti cari tahu lagi ingredients yang bisa menyebabkan fungal acne. Mungkin itu nanti kita bisa bahas di next video. Cuma yang kedua ini emang gara-gara skincare. Jadi pilihlah skincare yang emang benar-benar cocok dan gak men-trigger apapun yang bisa terjadi di kulit kalian. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ada aplikasi bagus namanya Sezia. Dari aplikasi ini kita bisa tahu apakah skincare kita itu mengandung bahan yang bisa men-trigger fungal acne. Cara pakainya gampang banget, jadi kalian tinggal buka aplikasi Sezia ini dan langsung kalian copy dan paste ingredients skincare kalian, dan di sana bisa langsung ketahuan apakah skincare kalian mengandung bahan yang bisa men-trigger fungal acne atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian mau beli skincare baru, kalian tinggal copy dan paste ingredientsnya ke Sezia ini dan kalian bisa langsung tahu apakah skincare tersebut aman atau enggak untuk kalian. Semoga membantu. Yang ketiga, faktor udara dan cuaca. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udaranya panas banget kan jadi berminyak, atau kalau misalnya udaranya itu juga lembab banget, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya fungal acne di kulit wajah kita. Yang keempat, kebersihan kulit. Jadi pokoknya sepenting itu guys, membersihkan kulit, terutama ini nih double cleansing. Aku udah bilang berkali-kali, pokoknya double cleansing. Apa susahnya sih double cleansing? Pokoknya benar-benar sepenting itu double cleansing. Jadi demi mencegah munculnya jerawat-jerawat, terutama fungal acne yang emang bukan jerawat. Jadinya kalau misalnya kalian tuh obatin fungal acne pakai obat jerawat, ya nggak bakal sembuh karena itu bukan jerawat gitu. Lain halnya kalau misalnya ternyata emang yang tumbuh di jidat kalian cuma menyerupai fungal acne doang, terus abis itu kalian pakai obat jerawat dan sembuh, berarti yang di jidat kalian itu cuma jerawat biasa, bukan fungal acne, kayak gitu. Lanjutnya mungkin segmen yang paling kalian tunggu-tunggu adalah Gimana sih cara mencegah fungal acne? yang pertama, hindari oil based skincare. Mungkin kalian ada yang udah pernah coba oil skincare dan itu cocok, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi untuk kalian yang belum pernah coba dan merasa jerawat kalian yang ada di kulit wajah itu tuh fungal acne, ya jangan pakai skincare yang oil based gitu. Tunggu kalian tuh sembuh dulu baru boleh pakai oil based skincare. Yang kedua, hindari skincare yang mengandung asam lemak dan bersifat menutup pori. Misalnya stearic acid, lauric acid. Pokoknya aku taruh di sini ya yang nggak boleh. Yang ketiga, waktu kita keringetan, kita harus langsung dikeringin. Keringinnya pakai apa? Pakai tisu aja, di tap-tap kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian habis olahraga keringetan, jangan langsung dicuci tapi dielap aja pakai tisu. Elapnya juga jangan diset tapi cuma di tap-tap aja gitu. Pokoknya sampai kering keringetnya. Yang keempat, tadi kan kita udah ngomongin suhu ya. Makanya yang keempat ini kita harus mengatur suhu agar nggak terlalu panas dan nggak terlalu lembab, sehingga tidak menyebabkan jamurnya itu tuh makin senang gitu ada di kepala kita. Yang kelima, pasti kalian tahu dong kalau aku udah kayak gini kita mau ngomongin apa? Ngomongin sunscreen. Yang kelima, kita tuh perlu banget yang namanya sunscreen tuh kan. Sunscreen tuh bisa mencegah semuanya, bisa mencegah penuaan dini, bisa mencegah penyakit kulit, bisa mencegah jerawat, bisa mencegah fungal acne. Jadi gunakanlah sunscreen. Sunscreen. Yang keenam, cuci muka 2 kali sehari, tapi itu maksimal banget ya, 2 kali sehari. Pakai sabun muka yang pH-nya seimbang. Yang terakhir, enggak yang terakhir, sebenarnya ada banyak banget, tapi ini yang paling common karena kita semua tuh susah buat menghindari makanan manis, apalagi yang kayak aku suka banget makanan manis. Kita harus menghindari makanan manis. Mungkin ini salah satu segmen yang paling kalian tunggu-tunggu juga. Kak, aku udah punya fungal acne nih, rasanya gimana nih cara ngobatinnya? Kalau tadi kan cara mengatasi dan mencegah ya. Yang sekarang kita masuk ke cara mengobati si fungal acne kalau kalian emang udah terlanjur punya fungal acne. Yang pertama, menggunakan obat anti jamur. Nah, obat anti jamur ini dimanapun kalian berada, dimanapun kalian cari di YouTube, biasanya rekomendasi obatnya adalah Ketoconazole. Tapi ketoconazole itu cuma bisa kalian beli dengan resep dokter. Ingat ya, namanya ketoconazole, tapi cuma bisa dibeli dengan petunjuk dokter. Nah, yang terakhir perlu diperhatikan banget, aku ulang lagi, untuk tahu kalian itu punya fungal acne atau bukan, yaitu kunjungi dokter. Nah, itu dia tadi seputar fungal acne, tentang apa itu fungal acne, ciri-ciri fungal acne kayak gimana, cara mencegah fungal acne, dan cara mengobati fungal acne itu sendiri. Jadi, segitu dulu video segmen Skincare 101 atau Skincare with me, Faiza Maharani. Jadi,
Buat yang suka videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Kalau misalnya kalian gak pelit subscribe, aku gak pelit bikin video, karena subscribe itu gratis. Thank you so much buat semuanya yang udah nonton sampai sini, dan I'll see you guys on my next video. Bye!